Lestari dengan NIM C1C019109 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Jambi. Baiklah, kita akan membahas tentang jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Pertama-tama, kita akan membahas yang lebih utama, yaitu pengertian dari jihad. Jihad itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya berjuang atau berusaha keras. Pengertian jihad menurut keislaman adalah melawan kecenderungan jahat dalam diri sendiri, seperti dengki dan rasa malas pada diri. Nah, ada juga pengertian jihad menurut kontekstualnya adalah berjuang dan berusaha untuk menata masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, seperti saling menghormati, damai, sesama umat muslim ataupun sesama umat beragama. Nah, ada yang tahu tidak salah satu contoh jihad yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi salah satu contoh jihad dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk berbakti kepada orang tua yang sering kita temui dan juga menuntut ilmu. Ustadz, Ustadz. Ada apa teriak-teriak? Gawat Ustadz, Mas Nardi 3 hari gak keluar kamar. Memang, sudah berapa hari Nardi tidak ke masjid? Kupikir sedang kemana? Jangan-jangan hal buruk terjadi. Emak Mas Nardi nangis Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Ustadz, Nardi bersikeras mau ke Arab. Nardi, Ustadz ada perlu nih. 2 hari lagi pengajian. Kau janji mau bantu. Ya, saya akan bantu mengurus pengajian, Ustadz. Sini, duduk dulu, Di. Saya capek cari kerja, Ustadz. Saya akan hijrah ke Syria untuk jihad sekalian kerja. Jihadis di sana dibayar dolar, Ustadz. Masya Allah, Di, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia, karena pekerjaan, ya hanya itu yang dia dapat. Siapa yang akan menjaga emak kalau Mas Nardi pergi? Apa kamu tega ninggalin emak demi dolar? Menjaga emak itu juga pintu ibadah yang besar, bahkan jihad. Bagaimana kalau kau buka bengkel? Ustadz ada kenalan yang bisa bantu. Udin dan Ari mau bantu. Insya Allah Ustadz. Maafkan Nardi, Mak. Kemudian, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi antara makna jihad yang sering kita gunakan ini agar tidak disalahgunakan dalam arti dan penggunaan kata. Banyak sekali yang mengatakan bahwa jihad merupakan perang suci. Padahal, frasa perang suci sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah harbun muqaddas. Justru perang suci itu banyak digunakan oleh pasukan Crusader untuk menyebut perang melawan Muslim di Yerusalem. Nah, untuk memahami satu istilah, haruslah kita melihat siapa yang pertama kali menggunakan kata tersebut agar tidak luput dari konteks dan konsep di dalamnya. Jadi, sudah jelas ya, antara jihad dan perang suci itu berbeda. Ternyata jihad itu memiliki 4 tingkatan. Yang tingkatan yang pertama yaitu jihad memerangi hawa nafsu, yang kedua jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir, dan jihad memerangi orang munafik. Kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai jihad untuk memerangi hawa nafsu. Ternyata jihad memerangi hawa nafsu itu memiliki 4 tingkatan.
Tingkatan yang pertama yaitu jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kedua yaitu jihad memeranginya untuk mengamalkan setelah mengilmukannya. Kalau tidak demikian, maka sekedar hanya mengilmukannya tanpa mengamalkannya tidak bisa membayangkan, maka tidak akan memberikan manfaat. Terus yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Yang keempat, jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan. Jadi itulah 4 tingkatan dalam jihad memerangi hawa nafsu. Poin yang kedua yaitu jihad memerangi setan, yaitu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu jihad memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Yang kedua yaitu jihad memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad yang pertama itu mengatasi syubhat dilakukan dengan jihad yang kedua atau mengatasi syahwat. Poin yang ketiga yaitu jihad memerangi kezoliman. Nah, ini ada 3 tingkatan juga. Tingkatan yang pertama yaitu dengan tangan bila tidak mampu. Yang kedua, apabila tidak mampu, berpindah pada lisan. Dan yang ketiga, bila juga tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Jihad yang keempat yaitu jihad memerangi orang kafir dan munafik. Ini juga memiliki 4 tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dengan lisan. Adapun hukum jihad adalah fardu kifayah, artinya jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslim lainnya. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, ilmu-ilmu pelengkap lainnya. Baiklah, kita akan menuju ke poin yang kedua yaitu pembahasan tentang radikalisme. Kata radikalisme berasal dari radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Ada pula pengertian radikalisme menurut istilah itu merupakan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis. Radikalis itu cenderung untuk menjadi ekstrim, merubah cara pandang, kebiasaan, kondisi, atau institusi politik dan konservatif dalam agama. Radikalisme itu kemauan atau usaha untuk mengubah apa yang ada. Dengan demikian dapat diartikan bahwa radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Ada 2 faktor yang melatar belakangi radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Yang pertama, yaitu latar belakang yang bersifat umum, ialah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Fundamentalisme tidak hanya terdapat dalam pemeluk agama yang monoteistik saja, tetapi fundamentalisme juga bersemai dalam komunitas pemeluk Buddha, Hindu, dan Konghucu yang sama-sama menolak butir-butir nilai budaya liberal dan saling berperang atas nama agama, serta berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam politik dan negara. Dengan demikian, fundamentalisme dan radikalisme ini merupakan masalah dan tantangan terbesar bagi semua umat beragama. Karena itu, latar belakang yang bersifat khusus antara lain ada 3 poin. Poin yang pertama, pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid atau kaku, sempit, dan penyalahgunaan simbol agama.
Poin yang kedua yaitu agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Yang poin ketiga, adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintah, dan lain-lain. Dampak radikalisme umat beragama. Secara umum, radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Dari sisi psikis, radikalisme juga mengakibatkan keraguan, keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurangnya adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang upaya menanggulangi radikalisme umat beragama. Di sini ada beberapa di antaranya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama. Yang bahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Salah satunya dan mestinya umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan. Yang kedua yaitu mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga yaitu reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit untuk menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara keselektif dengan mengkoordinir sisi positifnya dan mengelimir sisi negatifnya. Dan yang terakhir yaitu menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Baiklah, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu Muslim moderat. Nah, kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Umat Islam menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dan konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain yang berada di luar kelompok ataupun di dalam kelompok. Keberagaman yang moderat akan mengurangi polarisasi antara fundamentalisme dan sekularilisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah umat atau umatan wasatan akan membentuk karakter Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Baiklah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai jihad, radikalisme, dan muslim moderat yang beberapa pengertian dan juga penjelasan. Jadi dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, jihad hari ini tidaklah mengharuskan kita untuk mati di jalan Allah. Akan tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di jalan Allah. Poin yang kedua, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaharuan atau perubahan sosial, politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Dan poin yang ketiga, muslim moderat adalah pandangan seseorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol komen, subscribe, and like. Apabila ada pendapat ataupun argumen lain bisa ditulis di list komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.